Secara garis besar ada dua penerapan dari aljabar boolean ini. Yang pertama untuk jaringan saklar, dan yang kedua untuk rangkaian logika. Untuk jaringan saklar, 3 kombinasi rangkaian yang paling sederhana saya tunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3 ini. Untuk nomor 1, kita menggunakan sebuah saklar. Hasilnya seperti itu. Kemudian, saya tuliskan B ini sebagai output. Output B hanya akan ada jika X dalam kondisi terhubung. Teman-teman ingat, yang namanya saklar hanya punya 2 kondisi. Tertutup atau terbuka. On atau off, seperti itu. Jadi jika si X ini dalam kondisi on atau tertutup, maka output B ada. Selanjutnya untuk rangkaian saklar lebih dari 1, kita bisa buat rangkaian seperti ini secara seri, ataupun rangkaian nomor 3 yakni secara paralel. Yang berbeda adalah untuk rangkaian nomor 2, output B ini hanya akan ada jika X dan Y dalam kondisi tertutup atau terhubung. Jika salah satunya kita buka, otomatis tidak akan ada output B. Selanjutnya untuk rangkaian saklar paralel seperti ini, outputnya adalah C, inputnya adalah A dan B. C akan ada jika X terhubung dan Y terbuka, atau jika X terbuka dan Y terhubung, atau jika X dan Y terbuka. Jika teman-teman perhatikan, untuk rangkaian nomor 2 dan nomor 3, ini logika yang sama diterapkan pada AND gate, dan nomor 3 untuk rangkaian saklar paralel, logika ini diterapkan pada gerbang logika OR. Jadi kalau bisa saya gambarkan rangkaian sederhananya seperti ini. Perhatikan untuk rangkaian sederhana dengan 2 saklar yang disusun secara seri. Ini sama seperti rangkaian nomor 2 ya. Lampu sebagai output ini akan menyala jika saklar 1 dan saklar 2 dalam kondisi terhubung. Jika salah satu saklar kita putus, otomatis lampu padam. Dengan demikian, misalkan lampu ini kita lambangkan dengan X sebagai output, maka ekspresi booleannya adalah S1.S2. Selanjutnya, si lampu ini hanya akan padam jika kedua saklar dalam kondisi terputus. Dengan demikian, jika lampu ini kita lambangkan dengan X, secara aljabar boolean kita tulis X sama dengan S1 tambah S2. Selanjutnya kita lihat aplikasi aljabar boolean pada rangkaian logika. Untuk gerbang logika dasar kita punya 3, yakni AND gate, OR gate, dan NOT gate. Untuk AND gate, ekspresi booleannya teman-teman mudah-mudahan belum lupa, X sama dengan A dot B. Dengan X adalah output, A dan B adalah input. Selanjutnya untuk OR gate, ekspresi booleannya adalah X sama dengan A tambah B. Seperti ini simbol untuk gerbang logika OR. Selanjutnya untuk NOT gate, kita tuliskan ekspresi booleannya X sama dengan A komplement atau sama dengan A bar. Nah, seperti itu simbol untuk OR gate. Selanjutnya
kita lihat untuk gerbang logika turunan ada 4 sejauh yang kita pelajari. Yang pertama adalah NAND gate yang merupakan kombinasi antara gerbang logika NOT dan gerbang logika AND. Ekspresi booleannya X sama dengan A.B, ada tanda strip di atasnya ya. Atau kita bisa ubah bentuknya, A.B kita komplementkan, ini sama ya. Seperti ini simbol dan ekspresi boolean dari gerbang logika NAND. Selanjutnya untuk gerbang logika NOR, ekspresi booleannya kita tulis A tambah B dikomplementkan, atau A plus B bar, sama ya. Simbol untuk gerbang logika NOR. Selanjutnya kita lihat untuk XOR gate. XOR gate ini adalah kombinasi dari gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Itu ekspresinya A plus B dengan tanda plus berada di dalam bulatan. Kita baca X sama dengan A XOR B. Simbolnya saya gambarkan. Selanjutnya yang terakhir XNOR gate. Jadi kita tulis X sama dengan simbol untuk gerbang logika XNOR. Saya tuliskan salah satu contoh dari penerapan aljabar boolean pada rangkaian logika seperti ini. Kita memiliki fungsi fx, y sama dengan x.y plus x komplement.y. Kita diminta untuk membuatkan rangkaian logikanya. Bagaimana cara kerjanya? Teman-teman perhatikan ini. Kita punya dua suku pada fungsi tersebut. Yang pertama adalah x.y, yang kedua x komplement.y. Tanda penghubungnya adalah tanda plus. Dengan demikian, silakan diingat kembali gerbang logika apa yang menggunakan tanda penghubung plus. Kita dapatkan rangkaian ini memakai gerbang logika OR. Kemudian sekarang perhatikan suku yang kiri, x.y. Operator yang dipakai pada suku tersebut adalah dot. Silahkan diingat kembali gerbang logika mana yang menggunakan operator dot. Jawabannya adalah gerbang logika AND. Maka saya gambarkan. Maka output dari gerbang logika AND ini adalah x.y. Selanjutnya kita lihat suku yang kedua, x komplement.y. Operator yang dipakai adalah yang pertama operator dot, yang kedua adalah operator uner, yaitu x komplement ini. Dengan demikian kita tahu bahwa pada suku yang kedua ada gerbang logika AND karena menggunakan operator dot, dan ada gerbang logika NOT. Maka kita bisa gambarkan yang dinotkan adalah X, maka kita tambahkan gerbang logika NOT. Nah, seperti itu teman-teman untuk menyatakan sebuah fungsi boolean ke dalam rangkaian logika. Sekarang, misalnya saya ingin menyederhanakan input. Teman-teman lihat inputnya hanya X dan Y, X dan Y. Kita buat lebih sederhana, kita hanya menggunakan dua input yang atas, X dan Y. Maka rangkaiannya seperti ini. Sekarang kalau kita mau gambarkan output pada masing-masing gerbang logika, kita dapatkan
pada gerbang N yang pertama X dot Y, gerbang N yang kedua X komplement dot Y, kemudian pada gerbang OR kita dapatkan X dot Y plus X komplement dot Y. Demikian teman-teman bagaimana menyatakan sebuah fungsi boolean dalam bentuk rangkaian logika. Untuk gerbang logika turunan kurang lebih sama dengan gerbang logika dasar ya. Kita punya 4 gerbang logika. Dari keempat gerbang ini sebenarnya adalah kombinasi dari gerbang-gerbang logika dasar. Ini adalah gerbang NOR. Ekspresi booleannya kita tulis A plus B dikomplementkan. Gerbang ini dan ekspresi ini ekivalen dengan 2 gerbang logika dasar yang kita rangkai. Saya tunjukkan rangkaian yang ekivalen. Ini sama ya teman-teman, ekspresi booleannya juga sama, A plus B kita komplementkan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan hukum De Morgan untuk mendapatkan gerbang logika yang ekivalen. Saya ambil contoh. Misalkan kita punya sebuah gerbang N dengan input yang masing-masing kita komplementkan. Inputnya adalah A komplement dan B komplement, outputnya adalah X A komplement dot B komplement. Bentuk yang ini akan ekivalen dengan yang kiri adalah gerbang logika N, yang kanan adalah gerbang logika NOR, not OR. Ekspresinya sepintas terlihat berbeda. X sama dengan A komplement dot B komplement. Yang kanan X sama dengan A plus B kita komplementkan. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita bisa dapatkan bentuk yang kiri dan bentuk yang kanan ekivalen. Saya ambil dari bentuk yang kanan, teman-teman lihat ya. X yang kanan ini ketika komplementnya kita berikan kepada masing-masing variabel, maka A menjadi A komplement, tanda plus menjadi tanda titik, dan B menjadi B komplement. Sama kan dengan bentuk ini? Nah, contoh lain yang juga bisa saya berikan, misalkan kita punya gerbang logika OR dengan input yang dikomplementkan, A komplement dan B komplement. Maka kita dapatkan output X-nya sama dengan A komplement tambah B komplement. Bentuk ini kita lihat bentuk lain yang ekivalen ya. Saya berikan sebuah gerbang logika N yang dinotkan. Maka outputnya X adalah A dot B yang kita komplementkan. Masih dengan menggunakan hukum yang sama, hukum De Morgan, kita bisa dapatkan X yang kanan ini, ketika komplementnya kita berikan kepada A dan B, kita dapatkan A komplement tambah B komplement. Nah, itu untuk aplikasi dari aljabar boolean pada rangkaian logika.